Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aris Rahmatullah. Di sini akan mempresentasikan tentang implementasi sistem parkir cerdas berbasis Internet of Things atau IoT untuk optimalisasi parkiran basement gedung Vilkom UB. Dilakukan secara studi kasus dan simulasi. Lanjut ke bab satu yaitu pendahuluan. Seperti yang kita tahu, parkiran basement di Vilkom UB dirancang untuk dosen dan tenaga pendidik. Namun, keterbatasan kapasitas parkir dan waktu pencarian menjadi masalah terutama pada jam-jam sibuk mulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Dengan teknologi IoT ini, di sini saya akan menawarkan sebuah solusi dengan memantau ketersediaan parkir secara real time melalui sensor dan aplikasi mobile. Implementasi IoT ini diharapkan bisa mengefisiensi lahan parkir yang ada di Vilkom UB dan meningkatkan kenyamanan bagi dosen serta tenaga pendidik. Permasalahan-permasalahan yang saya angkat di sini adalah yang pertama yaitu bagaimana cara mengimplementasikan sistem parkir IoT yang efektif di parkiran basement gedung Vilkom UB. Yang kedua yaitu bagaimana sistem pemantauan dan reservasi parkir IoT dapat berjalan secara optimal untuk lahan parkir dan mengurangi waktu pencarian. Dan yang ketiga, yaitu sejauh mana fitur pemesanan parkir via aplikasi mobile meningkatkan efisiensi waktu dan kenyamanan pengguna. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu mengembangkan sistem parkir IoT untuk parkiran basement gedung Vilkom UB. Yang kedua yaitu menganalisis efektivitas IoT dalam pengoptimalan lahan parkir. Yang ketiga, yaitu mengembangkan fitur pemesanan via aplikasi mobile, dimanapun, kapanpun, dan dari jarak yang jauh. Manfaat penelitian ini ada empat, yaitu yang pertama, bagi pengelola Vilkom UB. Pengelola Vilkom UB bisa mengoptimalkan manajemen parkiran basement untuk dosen dan tenaga pendidik. Bagi staf dosen dan tenaga pendidik, hal ini akan mempermudah pencarian dan reservasi parkir, menghemat waktu, dan meningkatkan kenyamanan. Bagi dunia akademik, referensi untuk pengembangan IoT dalam manajemen parkir di kampus, dan untuk pemerintah bisa sebagai dasar untuk penerapan teknologi smart city di bidang transportasi dan parkir. Lanjut ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama di sini kita akan membahas seputar Internet of Things. Dimulai dari konsep IoT itu sendiri adalah dengan menghubungkan perangkat melalui internet untuk pertukaran data otomatis. Sedangkan fungsi IoT dalam parkir ini sebagai mengelola tempat parkir dengan sensor dan kamera memungkinkan reservasi parkir melalui aplikasi mobile. Manfaat IoT ini adalah untuk mengurangi waktu mencari parkir dan meningkatkan efisiensi ruang parkir, seperti yang pernah dikatakan oleh Nadeaka dan kawan-kawan. Lalu kita ada pembahasan tentang pemantauan secara real time, di mana sensor akan mendeteksi status parkir dan mengirim data ke cloud. Pengguna bisa memantau status parkir apakah masih ada atau sudah penuh melalui aplikasi mobile. Lalu untuk reservasi jarak jauh adalah di mana ketika pengguna memesan parkir melalui aplikasi sebelum tiba di lokasi. Hal ini bisa untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan pengguna, seperti yang pernah dikatakan oleh Abdul Saheb dan kawan-kawan. Penerapan ini akan ideal untuk area padat seperti pusat pembelanjaan dan kampus agar efisiensi lahan parkir meningkat. Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah sensor ultrasonik dalam sistem parkir IoT. Fungsi utama sensor ini adalah untuk mendeteksi ketersediaan parkir dengan memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi dan membaca pantulannya. Sensor ini memberikan informasi apakah tempat parkir memiliki lahan yang kosong atau sudah terisi. Yang kedua yaitu microcontroller. Microcontroller ini berperan untuk mengintegrasikan sensor dengan sistem cloud menggunakan Arduino atau Node MCU.
Microcontroller ini mengirimkan data status parkir secara real-time ke aplikasi mobile untuk diakses pengguna. Kebutuhan infrastruktur, yaitu di sini saya memerlukan jaringan internet yang stabil dan memastikan data terkirim dengan cepat dan akurat. Sinergi antara sensor, microcontroller, dan jaringan sangat diperlukan agar fungsionalitas berjalan secara optimal. Yang kedua yaitu ada sebuah aplikasi real-time untuk pemesanan tempat parkir. Fitur utama dari aplikasi ini adalah untuk menampilkan informasi ketersediaan parkir secara real-time dan memungkinkan reservasi tempat parkir sebelum tiba di lokasi. Manfaat sistem IoT pada pemesanan parkir ini adalah diharapkan bisa mengurangi waktu pencarian parkir hingga 30%, seperti yang pernah dikatakan oleh Nadeaka dan kawan-kawan. Sistem ini juga diharapkan bisa mengurangi kemacetan di area parkir dengan pengelolaan yang sudah teratur. Lalu, pengalaman pengguna yang personal, aplikasi ini diharapkan dapat menyimpan preferensi pengguna seperti lokasi favorit dan waktu pemesanan rutin, seperti ada riwayat. Lalu, bisa memberikan rekomendasi lebih akurat untuk meningkatkan kenyamanan. Bahasan yang ketiga di sini adalah cloud computing, yaitu seputar cloud computing dan big data dalam manajemen parkir. Peran cloud computing sendiri adalah untuk menyimpan dan menganalisis data yang dikumpulkan dari sensor secara real-time, memungkinkan data diakses kapan saja oleh pengguna melalui aplikasi mobile. Cloud computing ini juga membantu mengelola parkir untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan lahan. Lalu ada manfaat big data dalam sistem parkir, seperti menganalisis pola penggunaan parkir, seperti pada jam sibuk, durasi parkir, dan preferensi pengguna, membantu memprediksi kebutuhan parkir di masa depan, dan pengoptimalan penggunaan lahan parkir. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi implementasi sistem parkir berbasis IoT di parkiran basement gedung Vilkom UB. Hal-hal yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu pengumpulan kebutuhan sistem, yang kedua perancangan sistem IoT, yang ketiga pengembangan sistem, dan yang terakhir adalah pengujian sistem. Berikut adalah graf atau diagram dari alur pengerjaan penelitian ini. Lanjut kepada alat dan bahan. Terdapat beberapa perangkat seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur. Di sini perangkat keras yang saya butuhkan adalah yang pertama Node MCU. Bisa kita lihat pada gambar yang dari paling sebelah kiri. Node MCU ini adalah sebuah microcontroller berbasis Wi-Fi untuk menghubungkan sensor dengan cloud. Alat yang kedua yaitu ultrasonic yang berada di gambar nomor 2 ini. Ultrasonic ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan kendaraan dengan memancarkan gelombang ultrasonik dan mengukur waktu pantulan untuk menentukan jarak objek. Yang ketiga ada power supply untuk menyuplai daya dari microcontroller dan sensor. Dan yang keempat ada modul relay untuk mengaktifkan atau mematikan sistem berdasarkan sinyal dari sensor. Lanjut ke perangkat lunak, di sini ada 4 perangkat lunak yang kita gunakan untuk membantu penelitian. Yang pertama ada Arduino IDE, yang kedua ada Android Studio, yang ketiga Firebase, dan yang keempat Microsoft Excel. Untuk lingkungan sendiri, ada 2 hal yang kita butuhkan. Yang pertama adalah router WiFi, dan yang kedua adalah jaringan internet Vilkom UB. Prosedur penelitian ini adalah yang pertama perancangan sistem, di mana kita akan menentukan spesifikasi sistem. Yang kedua ada perancangan arsitektur sistem.
Lalu ada implementasi sistem seperti instalasi sensor, pengembangan aplikasi mobile, dan integrasi dengan cloud. Untuk pengujian sistem itu sendiri, ada 4 tahap atau 4 aspek yang kita uji. Yang pertama yaitu uji fungsionalitas sensor, di mana sensor ini akan diuji dalam kemampuan mendeteksi kendaraan dari berbagai jarak. Yang kedua ada uji stabilitas microcontroller, di mana hal yang diuji adalah ketika node MCU dapat mengirimkan data ke cloud secara stabil bahkan dalam kondisi jaringan yang kurang stabil. Yang ketiga yaitu pengujian aplikasi mobile. Apakah aplikasi bisa menampilkan data secara real time dan apakah aplikasi bisa digunakan untuk melakukan reservasi. Dan yang keempat yaitu uji skala sistem, di mana kita akan menguji kemampuan sistem dalam menangani banyak pengguna secara bersamaan atau real time. Hal yang kita bahas selanjutnya adalah pengumpulan dan analisis data. Data yang akan kita kumpulkan mencakup ketersediaan tempat parkir, seperti apakah status parkir terisi atau kosong. Yang kedua yaitu dari pengguna aplikasi itu sendiri, seperti data reservasi, waktu, dan status keberhasilan pengguna. Dan yang ketiga adalah sistem, mencakup seperti data log mengenai koneksi jaringan, pengiriman data, dan waktu respon. Analisis data akan dilakukan seperti yang pertama, yaitu analisis fungsionalitas sensor. Apakah akurasi lebih dari target dengan target yaitu lebih dari 95%. Yang kedua yaitu analisis keandalan sistem. Apakah pengiriman data ada delay atau dengan target delay maksimal 2 detik. Dan yang ketiga yaitu analisis pengalaman pengguna. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.